Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Happy weekend. Bedah proyek Rempang. Bedahnya pun ya bedah santai aja dulu, bedah ringan gitu, kulit-kulitnya aja, karena ya bukan kita yang bisa membedah itu secara mendalam. Nanti mungkin Bang Tabai Iskandar lah dan kawan-kawannya lah, yang khususnya pelaku sejarah MOU itu ya kan. Ya, isu yang beredar itu tanggal 28. Tanggal 28. Nggak tahu tuh apa tuh yang akan terjadi tanggal 28 itu. Tapi kalau tanggal 28 itu isu yang berkembang itu akan menjadi sesuatu yang berdarah-darah, saya usulkan mendingan diundur aja jadi tanggal 30 sekalian kan. Kan 30 September tuh. Gerakan apa gitu, 30 September. Sekalian aja diundur. Gak usah tanggal 28, biar apa gitu, biar bersejarah juga gitu kan. Kalau perlu itu yang menggantikan apa dulu, gerakan yang dulu itu. Tapi itu intermezzo aja lah. Sementara ini masih ada waktu, ya mungkin masih bisa dicegah lah apa yang akan dilakukan oleh entah siapa juga ya kan, atas nama siapa gitu. Sementara ini kita biarin aja dulu lah, kita tunggu aja lah juga ya kan. Mana tahu kita kena prank pula ya kan tak enak juga gitu ya kan. Intinya isu-isu yang berkembang itu tanggal 28 ada apa ya, kita tunggu aja lah dulu ya kan. Sekarang kita bedah dulu lah, bedah proyek Rempang lah ceritanya ya, walaupun bedahnya juga ya ala kadarnya lah, karena selama beberapa 1 bulan 2 bulan terakhir ini kan, itu propagandanya itu bahwa Rempang itu sudah sejak 2004 diserahkan kepada PT Meg Makmur Elok Geraha. 2004 itu ceritanya ya kan, dan itulah yang diyakini oleh pemerintah pusat juga, mulai dari presiden malah yang dipercaya mungkin atau yang dipegang, yang sumber informasinya itu dari wali kota Batam sekarang. Itu dia yang perlu kita garis bawahi atau kita ini dulu pahami. Jadi sejak 2004, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sih, karena 2004 itu MOU-nya itu kalau nggak salah saya itu sudah PT Dewa sudah masuk ke dalam teknisnya itu, di mana PT Meg sudah memegang kawasan. Kemudian MOU lah antara PT Dewa itu, itu dia apanya tuh teknisnya gitu. Seperti sekarang lagi PT Meg pegang kawasan, MOU lah yang namanya PT Sinyi, gitu kan. Karena ada MOU antara Pemko Batam dengan PT Dewa. Ya dengan PT Meg ya MOU juga lah. Berarti kita sekarang pegang aja dulu apa kata-kata dari pusat ini. 2004 itu Rempang sudah diserahkan, katakanlah bulat-bulat dulu, kepada Meg, MEG. Kemudian kemarin baru launching 2023 dalam bentuk atau judulnya berubah menjadi Rempang Eco City, sekaligus dilabeli dengan proyek strategis nasional. Jadi rentang waktunya itu dari 2004 sudah dapat itu kawasan, launching baru 2023, 19 tahun kemudian. Oke, kita percaya aja dulu. Itu sudah punya Meg sejak 2004. Masalah detailnya nantilah itu. Pokoknya kita sebagai masyarakat secara umum aja pemahaman kita, bahwa Rempang itu sudah milik PT Meg atau dikuasai pengelolaannya oleh PT Meg sejak 2004. Berarti dapat kita asumsikan sudah bayar UWTO. Itu dia, sudah bayar UWTO itu PT Meg itu 2004 atau mungkin 2007 atau tidak lama kemudian lah mestinya kan. Karena kalau dia belum bayar UWTO, dia nggak ada kekuasaan mau nuntut-nuntut gitu kan, haknya gitu kan. Orang lu belum bayar. Berarti dia sudah bayar UWTO, entah kapan, pokoknya dia sudah bayar UWTO. Mungkin belum keseluruhan, atau mungkin yang sudah dikeluarkan oleh BPN kan, nanti yang mengeluarkan apa itu HPL itu kan. Intinya sudah bayar UWTO si Meg ini kan. Nanti itu bisa juga diperjelas oleh kepala BP waktu itu siapa ya. Yang jelas kalau wali kotanya 2004 itu Nyat Kadir. Kepala BP itu ya mungkin Pak Ismet atau siapa gitu. Kepala BP Batam waktu itu harus nanti mengklarifikasi juga, minimal tentang WTO dari PT Meg itu udah bayar apa belum. Sekarang anggap aja lah begitu, PT Meg sudah menguasai, sudah memiliki atau sudah
memegang hak untuk pengelolaan Rempang sejak 2004. Karena itulah ceritanya kan, cerita dari pusat juga kan. Oke, berarti mestinya sejak 2004 itu juga sudah pasang patok itu, atau setelah bayar WTO itu, katakanlah 2000 berapa lah gitu ya, 2007 lah katakan, karena di situ nanti ada momentum juga di 2007 itu. Katakanlah 2007 itu mestinya sudah masang patok itu yang namanya MAC itu, bukan sekarang udah masang patok gitu kan. Tetapi waktu itu ada kendala, diantaranya pelarangan judi oleh Kapolri. Nah, di mana PT Dewa itulah yang perusahaan yang menjalankan perjudian itu batal itu, tidak jadi karena dilarang oleh Kapolri. Nah, itulah diantaranya kendalanya mungkin. Nah, tapi itu kan mungkin PT Dewanya yang nggak jadi. Nah, PT MEC-nya tetap, dia kan cuma mengelola kawasan PT MEC ini. Nah, yang nggak jadi itu PT Dewa itu, PT yang judinya itu yang nggak jadi. Kalau kawasan tetap. Nah, jadi nanti harus dipisahkan juga memang PT MEC ini. Kapan dia bayar WTO itu? Nah, kemudian kan PT MEC ini 2007 juga bermasalah, dia ada dugaan korupsi 3,6 triliun yang mungkin bagi saya sendiri nggak jelas sampai sekarang itu kayak mana apanya itu, kejelasan masalah itu, kasus itu. Dan kalau ada betul terbukti siapa aja tuh yang terlibat di 3,6 triliun itu. Kemudian seperti yang dipaparkan oleh NU Orit, website NU yang saya baca, ada permasalahan juga masalah pembebasan lahan. Nah, mungkin situ terjadi perdebatan antara MEC dengan BP Batam. Siapa yang harus membebaskan lahan Kampung Tua ini? Disitulah permasalahannya juga. Kenapa terjadi permasalahan di pembebasan lahan? Ini karena ketidakpahaman orang BP Batam juga dari mulai dulu lah sampai sekarang tentang kawasan Kampung Tua. Nah, di mana dalam peta penguasaan mereka Kampung Tua itu masuk di dalam situ petanya. Yang bikin jadi masalah karena BP Batam tidak keluarkan dari dulu, dari zaman otorita dulu, buta-buta aja gitu. Padahal kan mestinya keluar Kepres 73 misalnya, sampai ke Kepres kapanpun. Itu kan Soeharto dari jauh mandangnya, dari Jakarta. Oh, Batam tak ada orang, ya karena dia kan dari jauh nengoknya. Ini kita anulah main logika-logika aja. Soeharto kan bikin Kepres dari Jakarta. Batam tak ada orang. Ah, kuserahkan aja lah ke otorita waktu itu. Ambil sama kau otorita, urus ini Batam ini, karena aku tengok dari jauh nih, dari Jakarta aku nengok nih, tak ada orang di Batam itu, daripada kosong kan. Kau urus ini otorita Batam. Siap dan kata otorita Batam itu kan. Mestinya kan di lapangan otorita Batam itu, karena dia yang turun ke Batam, tak seperti Soeharto yang nampak dari jauh aja. Dia tengok Batam ini kan, ada orang rupanya. Nah, kita bawa ke Medan aja biar senang kita bercakap kan. Ada orang rupanya di Batam ini ya kan. Nampak dari situ kampung-kampung. Oh, ada kampung. Ada pula sekolah udah sini kan. Sekolah SD saya itu yang saya dulu di SD itu tahun 50-an itu berdiri SD itu kan. Nah, sementara otorita itu 73. 73 pun belum apa kali dia, baru masalah pelabuhan apa gitu. Belum penguasaan lahan itu. Jadi otorita itu kan ketika nampak dua kampung, mestinya mereka nih keluarkan kampung itu dari apa, selamatkan waktu itu juga. Wah, ada kampung ini, ada kepala desa, ini udah jadi kecamatan Batam dulu kalau nggak salah itu. Nah, dulu Batam ini kecamatan Batam, ibu kotanya mana? Belakang Padang kalau nggak salah itu ya. Baru lama-lama jadi 3 kecamatan, Belakang Padang, Batam Barat, Batam Timur. Nah, itulah dulu-dulunya tuh. Nah, mestinya kan mereka itu berpatokan ke UUPA waktu itu lah langsung. Kita ini kan ada undang-undang agraria, ini ada kampung-kampung, ini masyarakat hukum adat namanya. Mestinya lapor dia ke Soeharto. Pak Harto, di Batam itu bukan hutan semuanya, udah ada kampung. Nah, kan Pak Harto kan katanya Orde Baru yang apa, negara hukum, taat undang-undang, kan ada undang-undang udah. Oh iya kata Pak Harto. Oh ngono toh. Ya udah, bebasin itu apa kampung-kampung itu. Masih yang gitu dari dulu. Sehingga tidak terjadi masalah. Nanti walaupun ada investor yang makan kampung itu sebagiannya, investor itulah bayar ganti rugi ke masyarakat Kampung Tua ini. Dan sebenarnya itu masuk di dalam otak otorita Batam, dan itulah doktrin yang diajarkan lah. Doktrin yang diajarkan oleh otorita Batam juga dari dulu kepada kami, ke orang kampung.
Begitu dia menggusur misalnya jalan, dikasihlah kami sagu hati. Jadi perspektif pengganti rugian dari Otorita Batam dan BP Batam itu sagu hati aja. Makanya kecil. Itulah yang dibilang Pak Rudi kemarin, kecil. Ya memang karena sagu hati. Tetapi Otorita Batam bilang begini, nanti kalau investornya sudah masuk, baru investornya yang ganti rugi. Sebenarnya itu masuk di dalam otak otorita dari dulu. Cuma mungkin mereka takut dengan Soeharto. Ngapain kita ngomong ke Soeharto lagi? Soeharto udah terlanjur kasih kita nih apa ini kan? Ya daripada ribet-ribet, habis kita kan dipecat pula kita kan dari otorita nih. Udah kita ikutin aja. Mungkin begitu. Akhirnya itulah berlarut-larut. Nah, kemudian ini sekarang 2015 sampai 2019 sampai inilah sekarang ini sudah mulai berproses. Kampung tua itu sudah selamat di 37 titik kampung tua di Batam ini sudah dikeluarkan oleh rezim Jokowi, pro rakyat juga, dengan menguatkan kembali UUPA itulah. Kemudian ada SK Menteri Agraria kemarin itu Pak Sopyan Jalil diantaranya kan, sehingga sudah dikeluarkan nih sekarang kampung-kampung tua yang 37 titik itu dari penguasaan, dari peta penguasaan BP Batam. Termasuklah kampung saya, Batu Besar, Nongsa, itu semuanya 37 titik. Udah saya bacakan kemarin nama-nama itu. Kan bisa toh. Sekarang wali kota sekarang yang justru ex officio kepala BP Batam memimpin dua lembaga ini, sudah institusi ini, mestinya dia lebih mudah melanjutkan ini ke Rempang dan Galang. Bebaskan kampung tua itu. Bahkan ketika sekarang pun dalam waktu yang sama, misalnya ada katakanlah sekarang ini PT Mek itu masuk kampung tua di situ yang di Rempang, tetap bisa ini dipisahkan. Tinggal ngomong, ini masalah kampung tua ini yang di Rempang ini kau yang ganti rugi ya. Begitu. Bukan malah aduh cuman ini kalau kita ikuti ketentuan ganti rugi BP Batam sangat kecil sekali, makanya kita harus tambah lagi, cari dana lagi. Seolah-olah berjuang dia gitu. Kepala BP Batam sekarang ini seolah-olah dia berjuang, seolah-olah dia pejuang jadinya di situ. Maka saya perlu membuat ini counter gitu. Jangan sampai dikesankan kepala BP Batam sekarang ini pejuang. Dia berjuang, padahal ini akibat salah tafsir undang-undang, kelalaian mengenai undang-undang, peraturan, ketidakpahaman dan pura-pura bodoh lah. Karena di Batam sudah berhasil, kok di Rempang tidak bisa? Kan pura-pura bodoh, pikun. Tinggal melaksanakan aja apa yang kebijakan Jokowi kemarin ini. Ya makanya nanti Jokowi marah juga. Kenapa kalian harus nunggu instruksi saya pula? Kan Batam udah berhasil 37 titik itu keluar dari penguasaan BP Batam. Kenapa sekarang justru sudah ex officio kau masih juga kau kayak gitu memikirnya? Baru pula dibilang gitu. Karena kita yang menyediakan lahan, menyewakan lahan, maka kita yang harus mengganti rugi masyarakat. Itu karena kau bodoh jadinya. Justru investor yang harus mengganti rugi. Tetapi karena masih kalian masukkan juga ke dalam peta penguasaan itu, maka pikirannya jadi begitu. Kita yang harus mengganti rugi. Tapi kalau ikut aturan BP Batam, Perka itulah, Perka, peraturan kepala BP Batam, kecil sekali. Ya kecil karena sagu hati namanya, bukan ganti rugi. Akhirnya sibuklah cari dana bagaimana untuk relokasi. Dapatlah 1,4 triliun dari pembayaran UETO. Akhirnya UETO mau dipakai untuk relokasi. Dianggarkan pula 1,6 triliun untuk relokasi itu, yang sebenarnya tidak perlu itu. Makanya kalau negara mengeluarkan itu, kerugian negara. Jadinya rugi negara ini 1,6 triliun itu akibat ini kelalaian kepala BP Batam lah. Wali kota Batam juga sekaligus dalam mengimplementasikan peraturan undang-undang. Dua sisi ini memang sama-sama bertanggung jawab, karena dari segi wali kota Batam sudah ada undang-undang otonomi daerah mulai dari yang nomor 23, nomor 32 tahun 2004 sampai sekarang nomor 32 tahun 2023 tahun 2014. Itu kita sebut undang-undang otonomi daerah atau undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di mana nanti disitulah dibagi, ada namanya urusan pemerintahan absolut yang kebijakannya oleh pemerintah saja, ada yang konkuren, berbagi kepentingan, berbagi wewenang antara pusat dan daerah, atau 50-50 lah antara Pemko Batam dengan BP Batam. Makanya terjadi keseimbangan kekuatan, dan itulah diantaranya penyebab terjadinya status quo 2004 itu sampai
Sekarang mungkin dicabutnya tuh tak jelas juga, saya mungkin tahun 2019 yang jelasnya dicabut status quo itu. Dan itu dua kekuatan ini sudah menyatu di dalam seorang yang namanya Wali Kota Batam ex officio Kepala BPI Batam. Makanya dia yang harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di Rempang ini. Dia itulah Wali Kota Batam ex officio Kepala BPI Batam. Dia itulah penanggung jawab, atau makanya saya sebut aktor utama, baik itu sebagai penyampai informasi ke pusat maupun pelaksana di lapangan maupun pengambil kebijakan. Itulah Wali Kota Batam ex officio Kepala BPI Batam, itu yang harus bertanggung jawab apa yang terjadi di Rempang ini. Dan itu juga masalah kembali ke PT MEK tadi. Katanya sejak 2004 itu lahan sudah diserahkan ke PT MEK. PT MEK-nya itu kemana Pak? Kemana PT MEK-nya itu? Kenapa yang sibuk malah wali kota, kepala BPI Batam, menteri segala? PT MEK-nya mana? Yang punya lahan, kita katakanlah ini, main jelas-jelas saja lah. Oke, kan PT MEK yang punya lahan itu sekarang. Dari 2004 nih. Mana dia PT MEK itu? PT MEK itu yang harus nampakkan diri kepada masyarakat Rempang itu, kampung tua itu. Bertemu, membuat kesepakatan. Mau diganti rugi dalam bentuk apa kalian nih? Itu PT MEK nanya kepada masyarakat kampung tua situ. Ditanya dulu, PT MEK yang harus ini bertemu dengan masyarakat itu. PT MEK nanya, kalian mau diganti rugi dalam bentuk apa? Uang cash misalnya, atau relokasi misalnya, atau kami kasih bangunan dimanapun kalian mau. Itu opsi harus keluar dari humasnya, katakanlah humas PT MEK nanya ke masyarakat. Bersepakat mereka, masyarakat bilang kami tidak mau direlokasi misalnya, jadi mau kamu apa? Kami mau dibayar cash misalnya gitu kan. Oke. PT MEK punya duit kan, PT MEK ganti rugi mereka. Ini lain, PT MEK dan masyarakat tak pernah ketemu, tiba-tiba pemerintah, wali kota Batam, kepala BPI Batam, menteri mengambil keputusan sendiri. Masyarakat sudah setuju. Dibikinlah rencana relokasi. Ini bukan urusan mereka secara langsung sebenarnya. Bukan urusan pemerintah ini. Yang harus bersepakat tuh masyarakat Rempang itu dengan PT MEK. Silakan tunggu dulu apa kesepakatan mereka, tengok. Ini akibat salah penafsiran semua nih dari wali kota Batam, ex officio kepala BPI Batam itu terutama. Karena di dalam pikirannya itu kita yang harus mengganti rugi. Tapi karena kita tak punya uang, itu lagi. Kenapa kalian udah tak punya uang, tidak punya wewenang, kenapa kalian sibuk-sibuk? Udah tak punya wewenang, tak punya uang, sibuk-sibuk pula mau relokasi orang. Baru pula dia macam pahlawan lah. Padahal nanti 1,6 T itu jadi proyek lah. Makanya saya bilang, kalau daripada kalian bikin berdarah-darah di Rempang itu 1,6 T itu kalian bagikan aja ke masyarakat dalam bentuk cash. Ganti rugi. Misalnya karena kami masyarakat ini tak berdaya juga kan, kalian tutup jembatan satu, tak ada lagi orang-orang Rempang ini bisa ke sana kan. Apalagi yang mau kita hadapi ini sekarang ini aparat. Ditambah pula lagi Panglima TNI bilang mau piting satu persatu, satu lawan satu, macam banyak kali tentaranya ya kan. Terserah kalian lah sekarang mau ke mana kalian, pemerintah ini menzalimi masyarakat. Yang jelas itu intinya, masalah relokasi itu pun atau ganti rugi itu harus kesepakatan antara masyarakat dan PT MEK. PT MEK yang punya lahan. Dan itu yang mereka bilang dari 2004. Atau jangan-jangan wali kota Batam yang sekarang ini, Menteri Bahlil itu, siapa lagi? Semuanya itu yang bicara itu sebenarnya mereka ini orang PT MEK atau hanya menggunakan bendera PT MEK. Ya, karena orang MEK itu sendiri banyak uang. Daripada aku pusing-pusing, malas aku, dulu udah pernah bermasalah aku, kata dia kan. Ya kalau saya piling-piling, Tommy Winata kan udah terlalu banyak duitnya. Terus dia bilang, ngapain juga aku ngurusin itu, dulu aja tak selesai-selesai sama kalian itu. Jadi bisa jadi begitu, hanya bendera aja MEK itu jadinya, kan tak muncul-muncul orangnya. Lain yang harus bersepakat, lain pula yang mengeksekusi lapangan ini atas nama negara pula itu ya kan. Ini yang bikin saya pusing nengoknya. Ya selamat weekend aja lah, gak usah terlalu pusing kita juga. Ngopi pun dah tak enak aku tengok nih. Assalamualaikum.